Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Marmono Singgih, selaku dosen kelas Sekuritas dan Portofolio A, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Putri Ariani dengan NIM 230-803-10-20-27. Baik, materi yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis sekuritas. Sebelum penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis sekuritas, teman-teman tahu nggak sih apa itu sekuritas? Sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal dan berfungsi sebagai alat investasi. Secara sederhana, sekuritas bisa berbentuk saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Jenis-jenis sekuritas sendiri yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Jika seorang membeli saham perusahaan, itu berarti ia memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Nah, jenis-jenis saham sendiri dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa, di mana pemilik biasanya memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan dividen tidak tetap dan bergantung pada laba perusahaan. Contohnya seperti saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, ataupun PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Yang kedua ada saham preferen, di mana jenis saham preferen ini memberikan keistimewaan bagi pemegangnya dalam hal pembagian dividen dan prioritas klaim aset jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi atau bangkrut. Namun, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan, berbeda dengan pemegang saham biasa. Contoh saham ini adalah saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan besar seperti Bank Mandiri atau Astra International. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Investor akan menerima bunga atau kupon secara berkala dan mendapatkan kembali pokok pinjamannya pada waktu jatuh temponya. Jenis-jenis obligasi sendiri ada 4. Yang pertama ada obligasi korporasi, di mana obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan untuk pembiayaan kegiatan operasional atau ekspansinya. Contohnya seperti obligasi yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga Tbk atau Indofood. Kemudian yang kedua ada obligasi retail. Obligasi ini dapat dibeli oleh individu dengan nominal investasi yang relatif kecil. Contohnya seperti ORI atau obligasi retail Indonesia dan sukuk retail. Kemudian yang ketiga ada obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan atau pembiayaan negara. Contohnya seperti surat utang negara dan surat berharga negara. Kemudian yang keempat ada obligasi konversi. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham setelah jangka waktu tertentu. Contohnya seperti obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan teknologi seperti Tesla dalam konteks global atau perusahaan besar lain yang menyediakan opsi konversi. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Dana yang terkumpul dari banyaknya investor akan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Nah, jenis-jenis reksadana sendiri yang pertama ada reksadana pasar uang, di mana investasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Risiko rendah dan likuiditasnya tinggi, contohnya seperti Mandiri Investasi Pasar Uang. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Investasi mayoritas pada obligasi yang memberikan pendapatan tetap, contohnya seperti ABF Indonesia Bond Index Fund. Kemudian ada reksadana campuran, yaitu adalah kombinasi antara investasi di saham dan obligasi untuk menyeimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Contohnya seperti Manulife Dana Campuran. Kemudian selanjutnya ada reksadana saham, yaitu fokus pada investasi saham untuk potensi keuntungan jangka panjang, meskipun risikonya lebih tinggi. Contohnya seperti BNP Paribas, Sri Kehati. Selanjutnya ada derivatif atau derivatif securities, di mana derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, atau komoditas. Biasanya digunakan untuk spekulasi atau mengurangi risiko investasi. Jenis-jenis derivatif sendiri yang pertama ada opsi saham, yaitu memberikan hak tanpa kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Contohnya opsi saham pada perusahaan seperti Apple ataupun Tesla. Kemudian yang kedua ada futures, atau kontrak yang mewajibkan pembelian atau penjualan aset masa depan dengan harga yang sudah disepakati. Contohnya seperti kontrak futures minyak mentah ataupun emas. Kemudian ada swap, yaitu perjanjian pertukaran arus kas atau suku bunga antara dua pihak untuk mengelola risiko keuangan. Contohnya seperti interest rate swap antara lembaga keuangan besar seperti JP Morgan dan Goldman Sachs.
Selanjutnya, klasifikasi sekuritas berdasarkan hak pemegangnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sekuritas ekuitas, di mana sekuritas yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegangnya berhak atas dividen dan dapat ikut dalam keputusan perusahaan. Contohnya ada saham biasa, di mana pemegang saham punya hak suara dan menerima dividen jika perusahaan untung. Kemudian ada saham preferen, di mana pemegang saham mendapatkan dividen lebih dulu tetapi biasanya tanpa hak suara. Kemudian ada sekuritas utang, yaitu sekuritas yang berbentuk surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Contohnya yaitu obligasi korporasi dan surat berharga negara atau SBN. Kemudian yang ketiga ada sekuritas hibrida, yaitu gabungan karakteristik ekuitas dan utang yang menawarkan fleksibilitas lebih. Contohnya ada obligasi konversi yang bisa diubah menjadi saham dan saham preferen, yaitu kombinasi saham dan obligasi dengan dividen tetap. Kemudian ada klasifikasi sekuritas berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada berdasarkan jangka waktu. Klasifikasi ini didasarkan pada lamanya waktu investasi hingga jatuh tempo atau hingga sekuritas tersebut dapat diuangkan kembali. Yang pertama ada sekuritas jangka pendek. Sekuritas yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi dengan likuiditas tinggi atau untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Namun investasi jangka pendek ini relatif lebih aman dibandingkan investasi jangka panjang. Keuntungannya cenderung lebih kecil karena durasi investasi yang singkat. Nah, cocok untuk investor yang menghindari risiko tinggi, contohnya seperti commercial paper dan surat berharga negara atau SBN. Kemudian ada sekuritas jangka panjang, sekuritas dengan jangka waktu investasi lebih dari 1 tahun. Seringkali digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang, potensi keuntungan lebih besar dibandingkan sekuritas jangka pendek. Lebih beresiko karena fluktuasi harga pasar lebih besar. Biasanya digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang seperti dana pensiun atau pertumbuhan modal. Contohnya seperti saham Telkom Indonesia, obligasi dengan tenor 10 tahun, yaitu surat utang dengan jatuh tempo 10 tahun. Seperti obligasi negara Republik Indonesia atau ORI, atau obligasi korporasi dengan tenor panjang. Yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikan. Klasifikasi ini membedakan sekuritas berdasarkan siapa yang menerbitkannya, apakah pemerintah atau perusahaan. Sekuritas pemerintah adalah sekuritas yang diterbitkan oleh negara untuk membiayai anggaran belanja pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, atau proyek lainnya. Sekuritas ini dijamin oleh pemerintah sehingga relatif aman dibandingkan sekuritas korporasi. Umumnya cocok untuk investor yang mencari investasi dengan risiko rendah, bisa berbentuk obligasi atau instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Contohnya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI dan sukuk negara. Selanjutnya ada sekuritas korporasi, yaitu sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk mendapatkan pendanaan guna operasional atau ekspansi bisnis. Contohnya seperti saham Bank BCA dan obligasi Unilever. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.